Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya udah lumayan lama juga ya aku nggak nyeritain kalian film zombie. Pas banget, udah banyak juga nih yang nanyain bikin film zombie lagi dong. Ya udah, kali ini aku udah pilihin satu film zombie spesial buat kalian. Judulnya Silent Zone. Filmnya baru banget rilis di tahun 2025 ini dan bakal agak beda juga sama film zombie lainnya. Soalnya di film ini ceritanya vaksin atau obat untuk virus zombie sama sekali nggak ditemuin. Jadi ya filmnya bakal ngebahas kehidupan manusia yang masih bertahan setelah wabah zombie menyerang. Kira-kira cara bertahan hidup di dunia yang ada zombinya bakal gimana ya? Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya udah 2 bulan dunia diserang wabah zombie tapi belum ada obatnya. Korban-korban di seluruh dunia udah banyak banget. Tapi masih aja nih ya, ada orang-orang yang gak peduli, udah disuruh cari perlindungan, orang-orang masih pada santuy berkeliaran dong. Sampai akhirnya situasi udah makin kacau banget. Zombie ada di mana-mana. Pemerintah juga udah nggak bisa ngendaliin. Di tempat lain ada sebuah keluarga yang lagi siap-siap mau pergi. Sesuai arahan pemerintah, daripada diem di rumah, lebih baik masyarakat pergi ke tempat berlindung yang lebih aman. Sayangnya karena si ayah seorang pilot dan bandara udah dikepung zombie, dia belum bisa pulang. Cuma bisa berdoa istri dan 2 anaknya ini selamat sampai tujuan. Sialnya baru juga mau berangkat, si ibu dan si adek tiba-tiba diserang zombie. Bocil cewek yang namanya Abby ini langsung sembunyi di bawah mobil. Ngerinya gak lama si ibu yang udah berubah jadi zombie jadi mau nyerang kan. Untung ada satu pria yang datang nyelamatin, namanya Cass. Karena keluarganya juga udah meninggal dan Cass kasihan ngelihat Abby yang sendirian, akhirnya dibawa dan diadopsi. 10 tahun setelahnya seluruh dunia udah bener-bener kayak kota mati. Udah lewat bertahun-tahun tapi virus zombie masih belum ada obatnya. Bahkan sekarang populasi manusia udah tinggal dikit. Pejabat pemerintah juga udah nggak ada. Manusia yang masih bertahan cuma bisa berburu dan pindah-pindah tempat buat ngelanjutin hidup. Kayak Cass dan Abby yang sekarang udah remaja, bukan bocil lagi. Selama bertahun-tahun Abby diajarin cara bela diri, cara pakai senjata, cara berburu. Pokoknya dia diajarin semua hal yang bermanfaat buat bertahan hidup di tengah wabah zombie. Hari itu karena stok makanan menipis, Abby dan Cass pergi berburu kan. Beruntung banget ada seekor rusa yang berhasil mereka tangkep. Malamnya karena udah seharian jalan, mereka mutusin buat istirahat dulu. Gak lupa harus masang jebakan, jaga-jaga kalau ada zombie ngedeket. Di situ Cass dan Abby ngobrol-ngobrol. Katanya tujuan mereka kali ini mau ke pantai. Kalau sesuai rencana 2 minggu lagi mereka bakal sampai. Di tengah malam jebakan yang mereka pasang bunyi dong. Pas dicek ternyata beneran ada zombie. Untung gercep dihabisi. Masalahnya kalau di tengah hutan gini muncul zombie, artinya di sekitar situ pasti ada zombie-zombie yang lain. Jadi ya harus cepet-cepet pergi lagi sebelum dikepung zombie. Selama berhari-hari, Cass dan Abby terus melanjutin perjalanan sambil tetap latihan bela diri supaya sehat dan kuat. Cass bener-bener nganggep Abby kayak anaknya sendiri. Pas lagi santai jalan, entah kenapa kuda yang mereka bawa mendadak kayak ketakutan gitu. Pas dicek ke depan, ternyata ada seorang pria yang lagi dikepung zombie. Cass udah bilang tenang dulu. Si Abby yang padahal masih pemula malah buru-buru langsung nembak. Jadinya malah salah guys.
kena orang itu, bukan kena zombie. Pas disamperin dan mau ditolongin, pria itu juga ternyata udah kena gigitan zombie. Jadi ya nggak selamat. Ya udah, Cass akhirnya nyuruh Abby ngambil barang-barang yang bisa berguna buat mereka. Harus cepet tapi soalnya tempat itu kan nggak aman. Alat komunikasi di mobil itu tiba-tiba bunyi. Pria yang tadi ternyata punya banyak temen. Sekarang lagi dicariin. Cass udah bilang buruan, si Abby malah lama. Soalnya dia tuh penasaran, udah lama nggak ketemu manusia lain. Sayangnya pas teman-teman pria itu dateng malah nggak sesuai ekspektasi nih. Abby dan Cass malah dicurigain udah nyerang temen mereka sampai meninggal. Yah, jadi ribut kan tuh. Padahal lokasi itu kan nggak aman. Dengar berisik, zombie ya pada dateng lah. Malah banyak banget. Dengan sekuat tenaga, orang-orang ini berusaha ngelawan. Masalahnya ya karena zombinya banyak, satu persatu pada kalah. Sampai yang tersisa cuma tinggal Cass, Abby, dan 2 orang dari kelompok tadi. Mereka berhasil kabur tapi nggak sadar. Kayaknya nih ada satu zombie jagoan yang bener-bener ngincer mereka. Nah lanjut ya, 2 orang lain tadi ternyata pasangan suami istri guys. Si istri yang lagi hamil namanya Megan, sementara suaminya namanya David. Katanya mereka berdua mau pergi ke kota perahu, salah satu tempat perlindungan yang aman buat orang-orang yang masih selamat. Mereka harus ke sana soalnya di sana ada dokter yang bisa bantu Megan ngelahirin nanti. Sialnya mesin mobil tiba-tiba mati. Padahal perjalanan masih jauh. Jadi ya terpaksa mereka harus jalan kaki nyari tempat yang aman. Gak lama 4 orang ini nemu komplek apartemen. Dan seperti biasa daerah sekitar dicek dulu nih, takutnya ada zombie. Gak lupa Cass juga masang jebakan bom buat jaga-jaga. Dan setelah dirasa aman, baru deh nih mereka akhirnya bisa istirahat. Di situ Cass ngingetin kalau mereka nggak bisa istirahat lama-lama di situ. Soalnya para zombie bakal inget terus dan ngejar mereka yang selamat. Makanya selama bertahun-tahun Cass dan Abby selalu pindah-pindah lokasi supaya tetap aman. Nah tapi Abby tuh penasaran banget sama kota perahu. Soalnya kan banyak manusia lain di sana. Peralatan juga katanya cukup lengkap. Dia ngajak Cass supaya mereka tinggal di sana. Cass malah nggak setuju. Mereka jadi berantem. Di sisi lain bener aja dong, para zombie ternyata punya ingatan kuat. Bisa kita lihat pasukan zombie tadi siang udah sampai di lokasi mobil mogok tadi. Mungkin besok pagi bakal nyusul. Balik lagi ke Cass, malam itu dia dan David ngobrol-ngobrol. Awalnya Cass nggak setuju kan buat ikut ke kota perahu. Nah tapi ngelihat kondisi Megan yang lagi hamil dan nantinya butuh dokter, Cass jadi luluh dan mulai terbujuk. Ya udahlah, dia bakal ikut ke kota perahu itu. Keesokan paginya karena mulai ada zombie, 4 orang ini langsung lanjutin perjalanan. Karena ayahnya dulu pilot, Abby tiba-tiba jadi keinget kalau di sekitar situ tuh ada bandara kecil tempat dia main dulu. Walau udah lama, bisa aja masih ada pesawat yang tersisa kan, yang mungkin bisa mereka gunain. Ya udah tuh mereka menuju ke sana. Di tengah jalan kebetulan mereka nemu kursi roda. Lumayan banget bisa ngebantu Megan yang lagi hamil. Nah akhirnya mereka sampai juga. Dan ternyata pesawat yang dibilang Abby beneran masih ada. Karena udah lama gak dioperasiin pesawatnya, tapi harus dibenerin dulu kan. Sambil nunggu, Abby dan Cass juga ngecek sekitar. Gak disangka di ruang ayah Abby ternyata masih ada foto mereka. Abby jadi keinget masa lalu. Gak kerasa wabah zombie udah 10 tahun berlalu. Lagi tenang gini, ternyata rombongan zombie mulai ngedeket dong. Berhasil nyusul, udah malah pesawatnya error, susah dinyalain. Mereka harus berjuang ngelawan zombie dulu. Sialnya nih pesawatnya masih gak bisa terbang guys. Padahal di belakang zombie-zombie terus ngejar. Saking lambatnya, ada satu zombie yang berhasil nyusul dong nih. Untung setelah panik neken-neken tombol, pesawat itu akhirnya bisa diterbangin juga. Nah tapi karena memang pesawatnya gak sempurna, gak lama error, terus jatuh dong. Beruntung semuanya selamat. Walau ya mereka harus jalan kaki lagi buat ngelanjutin perjalanan. Gak jauh dari situ, 4 orang ini nemuin stasiun terbengkalai. Setelah dicek, tempatnya aman. Lumayan buat mereka istirahat malam itu. Pas banget setelah lihat peta, lokasi kota perahu ternyata udah deket.
tinggal 2 hari jalan kaki lagi lah. Sedihnya guys, diem-diem David ternyata tadi kena gigit pas ngelawan zombie. Gak lama lagi ya dia bakal berubah jadi zombie. Keesokan harinya 4 orang ini ngelanjutin perjalanan lagi. Di situ Cass mulai sadar kalau David kayaknya aneh deh. Cass akhirnya tahu kalau David kena gigit. Demi keselamatan mereka semua, udah seharusnya David segera pamit sebelum jadi zombie. Walau ya pasti berat berpisah sama istrinya yang lagi hamil. Kasian. Pas hari mulai gelap, kebetulan mereka nemu sebuah rumah. Kayaknya ada seseorang yang tinggal di situ. Bener nih, pria tua yang tinggal di situ kelihatan waspada bawa tembakan. Abby minta izin buat numpang istirahat, dibolehin, tapi mereka nggak boleh bawa senjata, harus disimpan di peti. Ya udah, 4 orang ini nurut dan ternyata pemilik rumah itu seorang ilmuwan guys. Makanya bahkan di saat listrik dunia udah nggak beroperasi, dia bisa nyiptain pembangkit listrik sendiri. Bukan cuma itu, ilmuwan ini juga punya banyak makanan enak yang padahal udah susah banget buat ditemuin. Dia bahkan juga punya laptop yang masih bisa nyala dong nih. Cass langsung minjem laptop itu, terus ngeluarin flash disk buat ngeliat foto almarhum istrinya. Jadi dulu Cass ternyata punya seorang istri yang lagi hamil. Sayangnya nggak selamat dari serangan zombie. Makanya sekarang Cass jadi peduli dan mau nolongin supaya Megan dan bayinya selamat. Malamnya biar makin akrab, sambil ngobrol-ngobrol, 4 orang ini dikasih minuman. Awalnya obrolan itu asik-asik aja. Sampai lama-lama 4 orang ini sadar kayaknya nih si ilmuwan nyembunyiin sesuatu. Sialnya telat, orang-orang ini keburu pingsan. Minuman tadi ternyata udah dikasih obat bius. Di sisi lain, pasukan zombie jagoan ternyata udah sampai dong di lokasi stasiun terbengkalai. Berarti semakin deket. Bener-bener ya, nggak cuma barbar, zombie di film ini pinter bisa ngelacak. Nah lanjut lagi ya, setelah dibius, 4 orang tadi ternyata disekap di laboratorium, mau dijadiin subjek penelitian. Buset dah, si ilmuwan ternyata punya obsesi pengen nguasain dunia. Dia udah bikin teknologi canggih buat ngendaliin para zombie. Alat itu bisa bikin orang-orang yang terinfeksi virus zombie jadi nurut, termasuk si David. Bahkan istri si ilmuwan yang udah jadi zombie aja juga dijadiin bahan eksperimen dong. Di situ si ilmuwan ngendaliin istrinya supaya nyerang 4 orang ini. David yang udah terinfeksi berusaha ngehalangin, sampai akhirnya orang-orang ini bisa kabur. Mereka nyuri kunci mobil si ilmuwan, terus langsung tancap gas kabur dari situ. Sialnya di tengah jalan mereka malah ketemu dong sama rombongan zombie jagoan. Apesnya lagi karena jalan susah dilewatin, 4 orang ini terpaksa harus turun dari mobil buat nahan para zombie. David yang udah hampir berubah jadi zombie pamit sama istrinya dan berusaha ngelawan para zombie. Setiap ada zombie yang mendekat langsung dia serang. Dia berusaha, pokoknya Megan, Cass dan Abby harus selamat. Untungnya kota perahu dari depan mata. Mereka teriak-teriak minta tolong. Para penjaga yang lihat langsung gercep nolong kan. Dan ya karena orang-orang ini pergi ke area air, pasukan zombie mundur. Zombie nggak bisa berenang ternyata. Baru aja sampai, Megan yang lagi hamil mendadak mules-mules. Bayinya udah mau lahir. Untung di tempat itu bener ada dokter. Bayi Megan lahir dengan selamat. Keesokan harinya, Cass dan Abby dipanggil buat dicek kalau mereka nggak digigit zombie. Cass jadi agak kesel karena dicurigain. Dia ngajak Abby buat segera pergi dari situ. Yang penting kan Megan udah aman. Abby nggak mau, dia pengen tetap tinggal di situ. Soalnya banyak remaja lain yang seumuran sama dia. Dia pengen punya teman. Udah gitu, walau bayinya sehat, kondisi Megan ternyata sekarat guys. Dokter bahkan bilang kayaknya Megan gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Di kondisinya yang lemah, Megan titip pesan supaya Cass mau ngerawat bayinya sama kayak waktu Cass ngerawat Abby dulu. Dan ya bener, Megan meninggal. Di sisi lain, si ilmuwan nih yang punya rencana jahat. Dia manfaatin kelompok zombie dan mau nyerang orang-orang di kota perahu. Dia pengen semua orang jadi zombie dan nantinya bisa dia kendaliin. Malamnya orang-orang di kota perahu kan lagi ngadain pesta kecil-kecilan. Abby yang udah lama gak bergaul seneng banget. Dia ikutan pesta juga. Karena
Karena masih penasaran sama tempat itu, Abby keliling muter-muter kan. Gak disangka dia malah nemuin bom sama terowongan rahasia di bawah air. Kata cowok ini, bom itu sengaja dipasang jaga-jaga kalau nanti mereka diserang zombie. Dan terowongan ini ternyata terhubung sama pulau yang ada di seberang. Jadi kalau suatu hari diserang, mereka bisa kabur lewat situ. Keesokan harinya, si ilmuwan jahat ngebawa para zombie nyerang kota perahu. Sialnya karena semalam abis pesta, banyak banget nih orang-orang yang masih nggak sadar. Jadi ya belum sempet ngelawan, mereka semua langsung dimakan. Karena semalam abis nemuin terowongan, Abby langsung ngarahin orang-orang supaya kabur lewat sana. Sementara dia dan Cass bakal berusaha ngalihin perhatian. Sialnya si ilmuwan malah ngendaliin para zombie buat nyerang Cass. Untung pinter, alat pengendali zombie itu berhasil dirusakin. Nah, karena sekarang alatnya udah nggak berfungsi, para zombie yang kesel karena dikendaliin langsung nyerang si ilmuwan. Langsung kena karma deh tuh. Cass dan Abby langsung manfaatin kesempatan buat kabur. Bagian orang yang selamat juga udah berhasil nih sampai di pulau seberang. Sialnya zombie jagoan yang dari awal ngincer tiba-tiba nyegat mereka. Abby sempat keguling sementara Cass berusaha ngelawan. Di situ Abby baru sadar kalau si zombie jagoan ternyata pakai gelang yang ada namanya. Jadi selama ini zombie jagoan yang ngejar mereka itu ayahnya Abby yang tahu kalau Abby anak kandungnya. Abby masih shock parah tapi udah gak ada waktu. Dia harus cepet lari karena tempat itu bakal diledakin. Untung masih keburu. Sebelum meledak, Abby dan Cass udah sampai nih di pulau seberang. Baru tenang bentar, pemimpin kota perahu ternyata sempet kena gigit guys. Malahan zombie jagoan ayah kandungnya Abby juga udah berhasil nyusul. Sekuat tenaga Cass berusaha ngelawan dan hampir aja nih kena gigitan zombie ayahnya Abby. Walau awalnya ragu, Abby berhasil ngelepasin tembakan. Abby berhasil nyelamatin Cass. Sama kayak dulu Cass nyelamatin Abby. Walau sedih karena harus menghabisi zombie ayahnya, Abby tetap bersyukur karena Cass juga udah dia anggap ayahnya sendiri. Mereka selalu saling ngelindungin. Orang-orang yang tersisa juga bersyukur masih bisa selamat dan melanjutin hidup mereka. Walau ya suatu hari mungkin harus ngadepin bahaya diserang zombie lagi. Ya itu tadi ceritanya guys, ngeri ya. Sampai ending virus zombie ternyata masih belum berakhir. Semoga ini cuma film aja ya. Gak kebayang deh kalau dunia harus berakhir gara-gara serangan zombie. Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!